Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safira Lutfi Kasana dengan NPM 18313025 kelas Tek R3118. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi manajemen jaringan SNMP. Chapter 28 tugas mata kuliah Komunikasi Data. Politeknik Dharma Patria Kebumen. Di sini ada tiuk dan tik manajemen yang berpoin pada mahasiswa dapat memahami materi tentang manajemen jaringan SNMP. Di slide selanjutnya ada manajemen jaringan SNMP. Kami dapat mendefinisikan manajemen jaringan sebagai pemantauan, pengujian, konfigurasi, dan pemecahan masalah komponen jaringan untuk memenuhi serangkaian persyaratan yang ditentukan oleh organisasi, dan berkonsentrasi pada sistem manajemen yang paling umum, yaitu Simple Network Management Protocol atau SNMP. Sistem manajemen jaringan. Kita dapat mengetahui bahwa fungsi yang dilakukan oleh sistem manajemen jaringan dapat dibagi menjadi 5 kategori besar. Yang pertama ada Configuration Management, yang terdapat Reconfiguration dan Documentation. Yang kedua ada fault management, ada reaktif dan proaktif. Yang ketiga ada performance management, ada capacity, traffic, throughput, dan response time. Yang keempat ada security management. Yang kelima ada accounting management. Di sini ada Simple Network Management Protocol SNMP. Simple Network Management Protocol SNMP adalah kerangka kerja untuk mengolah perangkat di internet menggunakan protokol TCP/IP. Memberikan satu set fundamental operasi untuk membantu dan memelihara internet. Konsep SNMP menggunakan konsep manajer dan agen. Artinya seorang manajer biasanya tuan rumah, mengontrol dan memonitor serangkaian agen seperti biasanya atau router. Dilihat gambar 28.2. Di sini ada manajer, ada internet, ada agen dan dikumpulkan menjadi agen variabel. Selanjutnya ada manajer dan agen. Stasiun manajemen yang disebut manajer adalah host yang menjalankan protokol klien SNMP. Sebuah stasiun terkelola yang disebut agen adalah router atau host yang menjalankan program server SNMP. Manajemen dicapai melalui interaksi sederhana antar manajer dan agen. Komponen manajemen. Untuk melakukan tugas manajemen, SNMP menggunakan dua protokol lain. Yang pertama ada struktur manajemen informasi atau SMI, yang kedua ada manajemen informasi base atau MIB. Dengan kata lain, manajemen di internet dilakukan melalui kerjasama tiga protokol. Yang pertama ada SNMP, yang kedua ada SMI, dan yang ketiga ada MIB. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 28.3. Selanjutnya ada Relove SNMP. SNMP memiliki beberapa peran yang sangat spesifik dalam manajemen jaringan ini. Mendefinisikan format paket yang akan dikirim dari manajer ke agen dan sebaliknya. Juga mengartikan hasil dan membuat statistik atau sering dengan bantuan perangkat lunak manajemen lainnya. Paket yang dipertukarkan berisi objek variabel, nama, dan statusnya atau nilai. SNMP bertanggung jawab untuk membaca dan mengubah nilai-nilai ini. Ada peran SMI. Untuk menggunakan SNMP, kita membutuhkan aturan. Kami membutuhkan aturan untuk penamaan objek. Khususnya penting karena objek dalam SNMP membentuk struktur hierarkis atau suatu objek mungkin punya objek individu dan beberapa objek anak. Peran MIB. Kami harap jelas bahwa kami membutuhkan protokol lain. Untuk setiap entitas yang akan dikelola, protokol ini harus mempunyai jumlah objek. Beri nama sesuai dengan aturan yang disebut atau ditentukan oleh SMI dan kaitkan suatu tipe
untuk setiap objek yang diberi nama. Protokol ini adalah MIB. MIB menciptakan satu set objek yang didefinisikan untuk setiap entitas yang mirip dengan database atau kebanyakan mendata dalam basis data dan nama dan tipe tanpa nilai, seperti analogi, gambaran, nama, tipe, dan metode pengkodean. Selanjutnya ada basis informasi manajemen MIB. Informasi manajemen versi 2 MIB2 adalah komponen kedua yang digunakan di manajemen jaringan. Setiap agen memiliki MIB2 sendiri yang merupakan kumpulan dari semua objek yang dapat dikelola manajer. Objek dapat dalam MIB2 dikategorikan di bawah 10 berbagai kelompok. Yang pertama ada SYS, kedua ada if, yang ketiga ada add, yang keempat ada IP, yang kelima ada ICMP, yang keenam ada TCP, ketujuh ada UDP, 8 EGP, dan ke-9 trans, dan yang ke-10 SNMP. Grup-grup ini berada di bawah objek MIB2 di pohon pengidentifikasi objek. Lihat gambar 28.15, setiap kelompok memiliki variabel dan tabel yang ditentukan. Mengakses variabel MIB. Untuk mengakses variabel yang berbeda, kami menggunakan grup UDP sebagai contoh. Ada 4 variabel sederhana dalam grup UDP dan 1 urutan atau tabel catatan. Selanjutnya ada pemesanan leksikografis. Suatu hal menarik tentang variabel MIB adalah bahwa pengidentifikasi objek atau termasuk pengidentifikasi intens. Ikuti dalam urutan leksikografis, tabel dipesan sesuai dengan atur kolom baris, yang berarti seseorang harus pergi kolom demi kolom. Di setiap kolom harus ada satu pergi dari atas ke bawah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 28.19. Selanjutnya ada lanjutan dari leksikografis. Urutan leksikografis memungkinkan manajer untuk mengakses satu set variabel satu demi satu lain dengan mendefinisikan variabel pertama. Setiap yang akan kita lihat di perintah get next request di bagian selanjutnya. SNMP menggunakan SMI dan MIB yang dalam manajemen jaringan internet adalah sebuah aplikasi program yang memungkinkan seorang manajer untuk mengambil nilai suatu objek yang didefinisikan dalam agen. Seorang manajer untuk menyimpan nilai dalam suatu objek yang didefinisikan dalam agen. Agen untuk mengirim pesan alarm tentang situasi abnormal kepada manajer. PDU SNMP v3 mendefinisikan 8 jenis paket atau PDU. Yang pertama ada get request, yang kedua ada get next request, yang ketiga ada get bulk request, yang keempat ada set request, yang kelima ada respond, yang keenam ada trap, yang ketujuh ada inform request, dan yang kedelapan ada report. Lihat gambar 28.20. Format untuk 8 SNMP PDU ditunjukkan pada gambar 28.21. The getbook request PDU berbeda dari yang lain di dua area seperti yang ditunjukkan pada gambar 28.21. Yang selanjutnya ada pesan. SNMP tidak hanya mengirim PDU, tetapi menanamkan PDU dalam sebuah pesan. Sebuah pesan masuk SNMP v3 terbuat dari 4 elemen, yaitu versi, header, parameter keamanan, dan data, atau termasuk PDU yang dikodekan seperti yang ditunjukkan pada gambar 28.22.
1.22. Selanjutnya ada UDP ports. SNMP menggunakan layanan UDP pada dua port yang terkenal 161 dan 162. Port 161 dikenal digunakan oleh server agen dan port 162 yang terkenal digunakan oleh klien atau manajer. Selanjutnya ada keamanan. Perbedaan utama antara SNMP v3 dan SNMP v2 adalah keamanan yang ditingkatkan. SNMP v3 menyediakan dua jenis keamanan umum dan spesifik. SNMP v3 memberikan autentikasi, pesan privasi, dan otorisasi manajer. Kami membahas tiga aspek ini. Selain itu, SNMP v3 memungkinkan manajer mengubah konfigurasi keamanan dari jarak jauh, yang berarti bahwa manajer tidak harus secara fisik hadir di stasiun manajer. Selanjutnya ada ringkasan. Yang pertama ada 5 area terdiri dari manajemen jaringan adalah manajemen konfigurasi, manajemen kesalahan, yang ketiga ada manajemen kinerja, keempat manajemen akuntansi dan keamanan pengelolaan. Yang kedua ada manajemen konfigurasi berkaitan dengan perubahan fisik atau logis entitas jaringan. Ini termasuk konfigurasi ulang dan dokumentasi perangkat keras, perangkat lunak, dan akun pengguna. Yang ketiga ada manajemen kesalahan berkaitan dengan operasi yang tepat dari setiap komponen jaringan. Itu bisa reaktif dan proaktif. Dan yang terakhir ada dari daftar pustaka. For Rosen A.B. Rose Data Communication and Network atau SIE data MC Grauhal Education 2007. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.